Oke, kali ini kita pilih kartu, nggak buru-buru, ini lebih dari 1 menit. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana masa depan kamu sama orang ini? Ini bisa apa aja ya, nggak harus percintaan, bisa karir, bisa kayak bisnis kamu, bisnis partnership. Tapi yang jelas kamu harus siap-siap dapat kenyataan gitu. Kamu harus siap-siap mendengarkan kenyataan walaupun kenyataan itu pahit. Jadi kan ini kartu Eight of Swords ya. Jadi Eight of Swords itu kalau dalam keadaan tegap, kamu tuh kayak tidak mau menerima kenyataan. Kalau dia dalam keadaan terbalik, kenyataan itu kayak yang menutupi mata dia tuh akhirnya keluar. Terus sama juga dengan si Two of Swords ini. Jadi kayak kamu harus siap-siap menerima kenyataan. Kalau misalnya kamu belum siap dengar kenyataan, sebaiknya kamu skip dulu reading ini karena aku nggak tahu ya hasilnya bagus atau menyakitkan. Pokoknya intinya ini bakal aku tarik energi yang paling realistis. Jadi buat kalian yang pilih pal 1, bagaimana masa depan kamu sama orang ini? Kayaknya zonk deh. Aduh, kayaknya kamu sedang bersinggungan dengan seorang, kasarnya bisa dibilang nih orang penipu sih. Jadi dia tuh kayak scammer atau fraud gitu. Jadi kayak dia tuh ngedeketin kamu dengan hati yang dingin gitu loh. Nih orang tegaan gitu loh. Ini orang tegaan. Biasanya kan kalau orang normal, kalau dia nggak sosiopat gitu kan, pasti dia kalau misalnya manfaatin orang atau kayak um, kayak misleading orang, kayak misalnya dia tuh kayak ngasih harapan palsu ke orang. Biasanya kan orang merasa agak bersalah ya. Kalau orang ini enggak. Orang ini kayak tipe-tipe suka menghalalkan segala cara gitu loh untuk mendapatkan apa yang dia mau. Ini sayang sekali sih kartu Nine of Coins ini kalau datang dalam keadaan terbalik tuh, kalau dalam keadaan tegap dia tuh kayak punya bisnis yang bagus, dia tuh kayak apa tuh orang yang mandiri secara finansial, pokoknya independen gitu kan. Kalau dalam keadaan terbalik dia memang independen, tapi independennya tuh kayak independen tipu-tipu gitu loh. Kayak aduh gue sebenarnya aku nggak suka sih pakai contohin, tapi kayak ani-ani yang pura-pura menjadi independent woman padahal dia ani-ani itu sih. Terus kayak ini si Five of Cups ini, sorry tapi kalau misalnya kamu terlalu menaruh harapan sama orang ini, ujung-ujungnya kamu bakal nyesek sih, kayak bakal kayak, karena hubungan kamu sama orang ini zonk. Nggak tahu ini job atau tawaran kerja atau apa, tapi kayak ujung-ujung, pokoknya intinya kamu jangan terlalu ngarep lah sama orang ini. Kalau misalnya kalian masih mau berteman sama orang ini boleh. Kalau misalnya mau jalan-jalan, misalnya orangnya asik gitu ya. Dulu aku tuh kayak punya mantan sahabat yang aku tuh cocok sama dia tuh karena uh, aku suka sense of humornya. Jadi kalau misalnya lagi bercanda gitu nyambung sama aku. Cuman sayangnya dia tuh kayak cuma manfaatin aku secara finansial aja gitu. Emang rata-rata orang yang dia deketin dia manfaatin secara finansial sih. Jadi kayak selama kamu tidak merasa kayak makan hati, ya silakan aja tetap bergaul sama orang ini. Tapi kalau misalnya dia udah minta minjem duit atau ngajakin bisnis bareng, aku saranin jangan deh, jangan ngarep. Ntar kamu malah kecewa takutnya. Nah ini untuk yang pile kedua, ini orang maksudnya baik sih ya. Ini orang maksudnya baik. Sebenarnya dia tuh orang yang jujur. Tapi mungkin kalian tuh ada kayak masalah prinsip yang nggak cocok. Jadi sebenarnya kalau di pile 1 ini kan dia maksudnya nggak baik ya. Ini orang emang iktikatnya nggak baik. Kalau di pile 2 ini iktikatnya baik. Dia orang yang jujur. Dia nggak ada maksud nyakitin kamu. Dia nggak ada maksud tipu-tipu. Dia tuh kayak kalau hubungan dia nggak ingin mempermainkan kamu, bukan yang cuman kayak player terus ngejadiin kamu kayak cewek cadangan atau kayak cowok cadangan padahal dia sebenarnya ngarep sama orang lain. Enggak, dia benar-benar kayak ngarep gitu loh sama kamu, tapi kayak ada ketidakcocokan yang nggak bisa kalian resolve gitu loh. Jadi kayak misalnya gini, anggap kalian misalnya kerja di sebuah perusahaan, gajinya tuh menggiurkan, terus kayak secara prestis oke lah, tapi mungkin kayak ada sesuatu yang nggak bisa kamu tolerir di tempat kerja ini gitu, kayak yang
ih kok gini banget ya kerja di sini gitu. Terus awalnya kamu masih terima, kamu awalnya masih oke gitu, tapi lama-lama kamu gak betah gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya tuh kayak niat baik dia pun percuma gitu loh. Walaupun dia niatnya baik, udah nawarin kamu yang sebaik-baiknya, tapi karena hal ini kayak percuma gitu loh. Gimana ya ngejelasinnya? Jadi ya mungkin bisa dibilang emang gak jodoh aja gitu loh. Emang bukan, entah ini jodoh kerja, entah ini jodoh dalam soal percintaan atau pertemanan, aku nggak tahu. Tapi kayak ya memang kalian ya gimana ya maksudnya, kamu maksudnya udah baik, dia maksudnya udah baik gitu, tapi kayak ada sesuatu yang nggak cocok aja. Gimana sih, kayak misalnya gini, orang pacaran tapi beda agama, nggak bisa nikah kan, susah kan nikahnya. Sedangkan nggak ada satupun dari kalian tuh yang mau ngalah pindah agama gitu loh. Aku tidak bilang pindah agama itu bener ya, tapi kayak aku ngasih contoh aja, kayak orang pacaran beda agama gitu. Jadi kayak gitulah. Bisa jadi karena beda budaya, atau misalnya gini, kamu tuh pengen banget kerja sama orang, terus dia itu biasanya bikin film horor, padahal kamu tuh kalau untuk bikin film horor tuh kamu merasa nggak cocok, kamu cocoknya film cinta-cintaan gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, mungkin muka kamu tuh nggak kayak Susana gitu misalnya, muka kamu tuh pantasnya main kayak yang menyek-menyek gitu gitu, padahal kalian tuh pengen banget main film horor gitu. Ya mau diapain lagi gitu loh. Kayak misalnya memang muka kamu nggak cocok sama peran itu, bukan berarti kamu jelek, tapi kayak emang nggak jodoh aja gitu. Jadi kayak ya udahlah, pasti ada yang lebih baik buat kamu. Ya segitu, semoga ini membantu ya. Makasih udah nonton, bye.